Tetap perpanjang Kean, sekalipun performanya semakin buruk. Moise Kean belum mencetak gol untuk Juventus musim ini, meski menjadi salah satu pilihan mereka di posisi striker. Pemain muda ini menghadapi kesulitan selama berada di Everton dan merasakan kesuksesan di PSG, namun ia kesulitan membuktikan kemampuannya sejak kembali ke Juventus. Kurangnya dampak ini memberikan tantangan bagi Max Allegri dalam membenarkan alokasi waktu bermain untuk Kean, dan laporan menunjukkan bahwa Juventus sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya dalam kesepakatan pertukaran untuk mendapatkan pemain Arsenal Charlie Patino. Meski masih belum pasti apakah Arsenal akan menyetujui kesepakatan tersebut, namun terbukti bahwa Kean perlu meningkatkan performanya. Meski performanya buruk saat ini, Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Juventus berencana memperbarui kontrak Kean. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2025, dan Bianconeri bermaksud untuk memperpanjangnya hingga tahun 2027 atau 2028. Hal ini menandakan keyakinan yang berkelanjutan terhadap potensi Kean dan komitmen untuk mendukung perkembangannya di dalam klub. Kean bukanlah striker yang kami butuhkan untuk memenangkan trofi, tapi bintang Azuri memberi kami kedalaman skuad. Dia harus mulai mencetak gol, atau kita mungkin harus mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke klub yang lebih kecil sehingga dia dapat menemukan kembali sentuhan mencetak golnya. Itu akan membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali bersama kami dalam kondisi yang lebih baik. Menang telak, Salernitana menyerah tak akan bisa kalahkan Juve. Juventus menang telak saat meladeni Salernitana di babak 16 besar Coppa Italia 2023/2024, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Juventus menang dengan skor 6-1. Main di kandang sendiri, Juventus sempat dikejutkan oleh gol cepat Chukwuemeka Messi pada menit 1. Namun, Juventus kemudian membalas 6 gol. Gol-gol Juventus didapatkan melalui Fabio Miretti menit 12, Andrea Cambiaso menit 35, Daniele Rugani menit 54, Dylan Brown menit 75, bunuh diri Kenan Yildiz menit 88, dan Timothy Weah menit 90+1. Juventus musim ini sangat sulit dikalahkan. Dalam 19 pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi, pasukan Massimiliano Allegri 14 kali menang, 4 kali seri, dan hanya sekali kalah M14S4K1. Juventus 14 laga tak terkalahkan. Setelah takluk dari Sassuolo, Juventus belum lagi tersentuh kekalahan. Juventus tak terkalahkan dalam 14 laga. Juventus menang 11 kali dan seri 3 kali. Itu termasuk kemenangan 1-0 di kandang AC Milan, hasil seri 1-1 dengan Inter Milan, kemenangan 1-0 atas Napoli dan AS Roma, serta kemenangan telak atas Salernitana di Coppa Italia. Sejauh ini, belum ada tim yang bisa memberi Juventus kekalahan kedua. Jadwal Juventus berikutnya adalah laga tandang di Serie A. Juventus langsung bertemu lagi dengan Salernitana, tanggal 8 Januari tahun 2024. Apakah catatan tak terkalahkan Juventus masih akan bertambah panjang? Perkembangan pesat Yildiz tembus tim utama. Kenan Yildiz telah menembus tim utama Juventus dan kini dianggap sebagai anggota penting tim senior. Pemain muda ini baru pindah ke klub tersebut musim lalu dan menjadi starter di tim U19, namun ia menikmati peningkatan pesat di tim utama dan bisa bermain untuk Turki di Euro 2024. Juve memiliki dua pemain depan yang mapan, dengan Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic memainkan peran tersebut. Ini berarti dia telah diberi jalan untuk menjadi starter di dua pertandingan terakhir tahun 2023, dengan Vlahovic masuk dari bangku cadangan melawan Frosinone dan Chiesa bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua melawan AS Roma. Namun, Juve bisa membuat segalanya lebih seru dengan menurunkan 3 pemain depan yang semuanya ada di starting C. Dalam sistem Max Allegri saat ini, hal itu tidak mungkin karena dia hanya membutuhkan 2 pemain depan dalam satu waktu. Dalam preser terbarunya, dia ditanya apakah dia bisa menggunakan formasi 3 penyerang dengan Yildiz di antara para pemainnya, katanya, seperti dikutip dari Calcio Mercato. Yildiz ditambah 2 striker, segalanya bisa dilakukan, tergantung momen dan ketersediaan pemain. Mari kita mengambil langkah demi langkah, kami akan mencoba untuk menang besok dan jika kami tampil bagus kami juga akan bermain Kamis depan melawan Frosinone. Yildiz adalah talenta yang bagus dan telah menunjukkan bahwa dia bagus untuk tim kami, tetapi kami harus membiarkan pelatih kami memilih timnya berdasarkan prestasi dan cara dia ingin mereka bermain.
McKennie tampil semakin memukau. Weston McKennie telah muncul sebagai salah satu pemain yang menonjol di Juventus musim ini, menunjukkan penampilan luar biasa meski hampir meninggalkan klub di musim panas. Setelah menghabiskan paruh kedua musim sebelumnya dengan status pinjaman di Leeds United, di mana ia berjuang untuk memberikan pengaruh yang signifikan saat klub menghadapi degradasi dari Liga Premier, McKennie awalnya tersedia untuk transfer setelah kembali ke Stadion Allianz. Namun, gelandang Amerika ini menunjukkan ketangguhan dan tekad, berhasil berjuang untuk kembali ke tim. Ia kini menjadi salah satu sosok kunci Juventus. Penampilan McKennie yang mengesankan menarik perhatian pelatih Massimiliano Allegri, yang tidak hanya senang dengan kontribusi sang pemain di lapangan namun juga mengapresiasi sikapnya yang terpuji. Selama McKennie mempertahankan standar tingginya, dia diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting tim untuk jangka waktu yang lama. Kata Allegri, seperti dikutip Calcio Mercato, "Saya melihatnya tumbuh dewasa, pengalaman di Leeds telah mendewasakannya meski itu tidak bagus karena mereka terdegradasi. Dia punya waktu 5 bulan ke depan di mana dia benar-benar harus berbuat lebih baik." Bermain untuk klub top seperti Juventus adalah sebuah hal besar dan McKennie telah menunjukkan musim ini bahwa dia memahami apa yang dibutuhkan dari dirinya untuk meraih kesuksesan. Mudah-mudahan, dia akan tetap menjadi salah satu pemain terbaik di skuad kami untuk waktu yang lama. Tambahkan Terracciano ke daftar belanja di musim panas. Bakat baru Hellas Verona, Filippo Terracciano, menarik perhatian Juventus dengan penampilan impresifnya di Serie A. Pemain berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu pemain menjanjikan yang sedang dikembangkan di Verona, menunjukkan kualitas luar biasa dalam beberapa pekan terakhir. Juventus, yang dikenal terus-menerus mencari talenta terbaik Italia untuk memperkuat skuad mereka, terkesan dengan penampilan Terracciano dalam beberapa bulan terakhir. Saat Juventus bersiap menghadapi jendela transfer yang berpotensi sibuk, Terracciano tetap menjadi perhatian mereka. Menurut laporan Tuttomercato, Juventus sedang memantau talenta muda tersebut dan kemungkinan akan mengejar tanda tangannya di bursa transfer musim panas. Jika Terracciano tetap mempertahankan performa impresifnya di paruh kedua musim, ada kemungkinan ia bisa menjadi bagian skuad Juventus di Turin mulai awal musim berikutnya. "Kami selalu mencari talenta terbaik di sepak bola Italia, jadi tidak mengherankan jika kami ingin merekrut Terracciano. Tapi dia tahu kami adalah klub besar dan harus mempertahankan perkembangannya agar kami tetap tertarik hingga akhir musim. Jika itu terjadi, kami dengan senang hati akan membuat kesepakatan dengan perusahaannya saat ini untuk mengontraknya." Hentikan pengejaran Samardzic. Juventus telah membatalkan pengejaran Lazar Samardzic karena kendala keuangan, seperti dilansir Calcio Mercato. Sang gelandang telah masuk radar mereka selama beberapa musim dan menjadi salah satu pemain top di posisinya di Liga selama 2 musim terakhir. Selama musim panas, Udinese mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk menjualnya, dan dia melakukan pembicaraan dengan Nerazzurri. Namun, kesepakatan pribadi tidak dapat dicapai, sehingga menyebabkan kegagalan dalam negosiasi. Hal ini memberikan peluang bagi Juventus untuk meningkatkan minat mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Meskipun Samardzic tetap berada dalam radar Bianconeri, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Juventus kini telah menarik diri dari upaya untuk merekrutnya, dengan alasan kendala keuangan sebagai alasan utama. "Kami memerlukan penguatan mulai bulan ini, terutama di lini tengah, namun kami harus merekrut hanya pemain-pemain yang mampu kami beli." Udinese menginginkan bayaran yang bagus untuk Samardzic karena banyak klub yang ingin menambahkannya ke skuad mereka. "Jika kami mengikuti perlombaan, kami akan membayar melebihi nilai pasar sebenarnya untuk mengontraknya, jadi mungkin lebih baik menjauh dari gelandang tersebut. Ada gelandang lain yang bisa kami rekrut dengan harga lebih murah, dan mereka akan melakukan tugasnya dengan baik untuk kami." Tetapkan harga fantastis jual Matthias Soule. Juventus telah menetapkan harga yang mereka minta untuk Matthias Soule yang telah menarik minat dari Liga Premier, menurut sumber Juve, dikutip Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Pemain berusia 20 tahun ini adalah salah satu dari trio pemain muda Bianconeri yang menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Frosinone. Meski demikian, pemain sayap asal Argentina ini tetap tampil paling impresif sejauh ini, menjadikan dirinya sebagai salah satu prospek terpanas di Serie A musim ini. Dia sudah mencetak 7 gol Liga musim ini. Namun menurut Calcio Mercato via Il Bianconero,
Juventus bersedia berpisah dengan Soule jika ingin menerima 30 juta euro atas jasanya. Sumber tersebut yakin Bianconeri ingin memicu perang penawaran untuk pemain internasional Argentina yang tentunya dapat menaikkan harga. Laporan tersebut mengklaim bahwa Southampton adalah klub yang muncul sebagai pelamar yang paling diminati untuk pemain muda tersebut. The Saints saat ini bermain di kejuaraan Inggris dan berharap untuk segera kembali ke Liga Premier. Pihak asal Inggris dilaporkan bersedia memenuhi harga Juve, menawarkan 30 juta euro plus bonus dalam upaya mereka untuk memikat pemain sayap tersebut. Sumber tersebut tidak memperkirakan Soule akan berpindah akomodasi pada bulan Januari. Dia harus tetap di Frosinone hingga akhir musim sebelum memutuskan masa depannya bersama Juventus di musim panas. Laporan tersebut menambahkan bahwa raksasa yang bermarkas di Turin itu mempertaruhkan segalanya pada sensasi Turki Kenan Yildiz, yang bisa menjadi alasan tambahan untuk mengorbankan Soule. Pemain asal Argentina itu bergabung dengan Bianconeri pada Januari tahun 2020 dan berhasil tampil mengesankan bersama skuad Primavera dan Next Gen. Namun, ia tidak pernah tampil konsisten di tim utama. Inter Milan kehilangan banyak poin, Juve auto Scudetto. Mantan bintang Juventus Nicola Amoruso percaya bahwa agar Bianconeri bisa mengamankan gelar Serie A, mereka akan bergantung pada Inter Milan yang kehilangan poin dalam perburuan gelar. Di musim di mana Juventus pada awalnya tidak diharapkan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga karena banyaknya tantangan di luar lapangan dan minimnya pemain baru di musim panas, Max Allegri telah berhasil membimbing tim ke posisi kompetitif. Saat paruh kedua musim dimulai, Juventus diperkirakan akan tetap bersaing, memberikan tantangan berat bagi Inter Milan. Amoruso mengakui bahwa Inter Milan saat ini adalah tim terkuat, dan agar Juventus bisa keluar sebagai pemenang, mereka kemungkinan besar akan membutuhkan rival mereka untuk tersandung dan kehilangan poin dalam perburuan gelar. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Nerazzurri punya sesuatu yang lebih dan Juve dalam kondisi saat ini harus berharap mereka bisa bermain untuk meraih Scudetto. Inter tampil luar biasa musim ini dan Nerazzurri diharapkan bisa menjadi juara. Ini bagus bagi kami karena kami akan terus bermain di bawah tekanan yang lebih sedikit, yang merupakan cara lebih mudah untuk memenangkan lebih banyak pertandingan. Tukar Kean dengan pemain muda Arsenal. Juventus dilaporkan ingin menukar Moise Kean dengan gelandang muda Arsenal Charlie Patino. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, raksasa Italia berharap untuk menambah prospek menarik lainnya ke lini tengah mereka dalam bentuk pemain berusia 20 tahun. Pemain asal Inggris ini merupakan produk pemain muda The Gunners namun saat ini menghabiskan musimnya dengan status pinjaman di Swansea. Sumber tersebut menggambarkannya sebagai gelandang serba bisa yang bisa mengartikan berbagai peran. Dia bisa bermain sebagai regista di depan pertahanan atau dalam peran yang lebih maju. Berdasarkan laporan tersebut, valuasi Patino saat ini adalah sekitar 20 juta euro. Namun Juventus ingin menutup operasinya pada bulan Januari untuk menangkal persaingan. Karena Bianconeri kesulitan mengumpulkan dana untuk transfer ini, mereka malah bersedia menawarkan Moise Kean sebagai rekanan. Surat kabar yang berbasis di Turin itu yakin Juventus kini mampu berpisah dengan striker Italia itu berkat kemunculan Kenan Yildiz. Dengan kata lain, Max Allegri kini punya jumlah pemain yang cukup di sektor penyerangan. Seperti yang sering terjadi dalam kesepakatan pertukaran, kesepakatan ini seringkali merupakan operasi rumit yang memerlukan persetujuan dari banyak pihak. Jadi meskipun ini mungkin merupakan ide asli bagi Juventus, namun pelaksanaannya tetap merupakan tugas yang berat. Selain itu, kami belum melihat Patino bermain secara reguler di level teratas untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar akan menjadi tambahan yang signifikan bagi skuad. Frosinone enggan kembalikan Soule. Direktur olahraga Frosinone, Guido Angelosi, telah memberikan gambaran mengenai hubungan mereka dengan Juventus, mengungkapkan harapannya bahwa Mathias Soule dan pemain muda Bianconeri lainnya yang dipinjamkan ke klub akan bertahan hingga akhir musim. Juventus mempercayakan pengembangan talenta muda mereka kepada Frosinone dengan mengirimkan 3 pemainnya dengan status pinjaman ke klub pada awal musim ini. Ketiga pemain tersebut telah memainkan peran penting bagi klub yang baru dipromosikan tersebut, dan mendapatkan pujian dari Juventus atas penampilan mereka. Soule, khususnya, menjalani musim yang mengesankan, menarik perhatian Juventus, yang mungkin mempertimbangkan untuk membawanya kembali ke Stadion Allianz pada jendela transfer mendatang. Dengan kebutuhan akan gelandang baru, Soule berpotensi menjadi pemain kreatif yang berharga untuk paruh kedua musim ini.
Namun, Angelotti yakin Juventus cukup mempercayai Frosinone sehingga Soule dan pemain pinjaman lainnya bisa bertahan di klub hingga akhir musim. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, "Saya mengenal Soule dari tim kedua Juve, saya menonton Juventus A Juventus B dan saya langsung berpikir bahwa Di Francesco akan menyukainya, pemain berkaki kiri yang bermain di tengah lapangan dan memiliki karakteristik tertentu. Ketika saya bertanya kepada Juventus, mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak bisa memberikannya kepada kami, karena ada permintaan dan mereka sedang bernegosiasi untuk menjualnya. Tapi kemudian bertemu dengan Giuntoli di tribun, dia berkata kepada saya, mengapa Anda tidak mengambil Barrenechea juga? Jadi kami membuat satu paket, juga dengan Caio Jorge. Saya baik-baik saja karena saya takut Soule tidak akan datang sendiri, jadi saya meyakinkan Barrenechea terlebih dahulu, mengetahui bahwa mereka adalah teman baik. Selain itu Di Francesco juga menginginkan tipe gelandang seperti itu. Soule lo banyak diinginkan, orang Spanyol, Belanda dan dia masih sangat diikuti, tapi Juve telah mengatakan kepada kita setidaknya sampai hari ini bahwa mereka sangat senang dengan jalan yang diambilnya, Barrenechea dan Caio Jorge, jadi saya yakin mereka akan melakukannya, tunggu sampai bulan Juni, lalu kita lihat di bulan Juni. Kami menikmati menyaksikan Soule dan pemain pinjaman kami lainnya di Frosinone melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini. Kita harus membiarkan mereka menyelesaikan musim ini agar mereka tidak kehilangan momentum dalam perkembangannya. Juve rela keluarkan 500 miliar untuk Berardi. Juventus dipastikan tidak akan bisa mendapatkan servis Domenico Berardi saat jendela bursa transfer Liga Italia, Serie A, musim dingin 2024 mendatang dibuka. Sassuolo selaku klub pemilik sang pemain menyatakan tidak akan mau bernegosiasi untuk menjual aset terbaik mereka saat kompetisi masih berlangsung. Berardi memang sudah santer dikaitkan dengan Juventus dalam beberapa tahun terakhir dan intensitas isunya semakin mengencang jelang Inter transfer window yang resmi dibuka pada Januari tahun depan. Nyonya tua menginginkan tambahan firepower di lini depan demi menjaga kans mereka menjadi juara Liga Italia musim ini dan sang penyerang 29 tahun dianggap sebagai sosok yang pas untuk dibeli. Meski berada di peringkat kedua dengan gap 4 poin saja di bawah Inter Milan sebagai pemuncak klasemen sementara, Juventus kalah jauh soal menjebol gawang lawan. Sang rival sudah mampu mengemas 39 gol dari 16 pekan sementara mereka baru punya 24 gol saja. Bahkan jika dibandingkan dengan tim-tim dari posisi 8 besar, produktivitas Juventus tetap buruk. Hanya Bologna, 20, yang mencetak gol lebih sedikit sejauh ini ketimbang klub asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Domenico Berardi saat ini berdiri di tangga kedua daftar top skor Liga Italia 2023/2024 dengan 9 gol plus 3 assist. Cuma tertinggal dari Lautaro Martinez, 15 saja. Wajar jika kemudian Juventus memandangnya sebagai solusi instan demi perbaikan kualitas sektor penyerang. Sayangnya Sassuolo sudah mengambil sikap tegas. Mereka membuka pintu bagi Berardi untuk pergi namun tidak di bursa transfer musim dingin nanti. Diusir Udinese, Samardzic pilih Juve daripada Inter. Bintang Udinese, Lazar Samardzic, diisukan cekcok dengan pelatihnya jelang pembukaan bursa transfer musim dingin 2024 Liga Italia, Serie A. Kabar ini jelas bak angin segar bagi Juventus dan Inter Milan yang tengah dikaitkan tertarik pada gelandang serang berpaspor Serbia tersebut. Dilansir dari Calcio Mercato, saat ini relasi antara Samardzic dengan Gabriele Cioffi yang merupakan bosnya di Udinese sudah dalam kondisi berantakan. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya untuk sementara waktu namun yang jelas tanda-tandanya sudah terlihat. Cioffi tidak menjadikan Samardzic starter dalam laga Udinese terbaru di Liga Italia melawan Sassuolo pada Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023 lalu. Sang pemain hanya duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh. Padahal Samardzic sebelumnya adalah langganan masuk starting si sang allenatore dan bahkan jadi salah satu penampil paling produktif tim dengan 2 gol dan 2 assist. Masih menurut Calcio Mercato, Cioffi bahkan secara terang-terangan menyatakan jika dirinya tidak peduli apakah Samardzic akan bertahan di Udinese atau tidak saat bursa transfer musim dingin tiba nanti. Praktis kini masa depan pemain muda 21 tahun itu di Friuli jadi bahan spekulasi karena di saat bersamaan klub-klub besar macam Inter Milan dan Juventus memantau situasinya. I Nerazzurri hampir mendapatkan servis Lazar Samardzic pada bursa transfer musim panas 2023 lalu namun di tengah negosiasi kata sepakat batal dicapai.
Ini membuat Bianconeri punya kans untuk menggoda jebolan Akademi Hertha Berlin itu untuk membelot dan memilih menuju Turin ketimbang Milan. Menurut agen dari Lazat Samarsik, Karten Ricard, kliennya sempat kecewa usai gagal memperkuat Inter Milan. Saat ini fokusnya hanya pada Udinese namun tetap membuka peluang menjajal peruntungan pindah ke klub yang lebih besar, termasuk Juventus. Beli murah Lewis Ferguson. Juventus telah menyatakan minatnya pada Lewis Ferguson selama beberapa bulan terakhir, mengakui penampilan kuat gelandang Skotlandia itu di Serie A. Dengan hilangnya Paul Pogba dan Nicolo Fagioli di sisa musim ini, Ferguson telah muncul sebagai target potensial bagi Juventus di musim ini, jendela transfer mendatang. Meski Ferguson telah menunjukkan minat bermain untuk klub top seperti Juventus, dia saat ini adalah pemain penting bagi Bologna. Bianconeri sangat ingin mendapatkan jasanya di tahun baru, namun menurut Calcio Mercato, akan sulit bagi mereka untuk mewujudkan kepindahan tersebut pada bulan Januari. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Juventus menghadapi ujian berat dalam meyakinkan Bologna untuk berpisah dengan Ferguson di pertengahan musim. Bologna dilaporkan bertekad untuk mempertahankannya hingga akhir musim ini, yang menyiratkan bahwa Juventus mungkin perlu menunggu hingga musim panas untuk mengejar sang gelandang. Ferguson berada dalam kondisi yang sangat baik selama beberapa bulan terakhir dan terlihat cukup bagus untuk bermain untuk tim kami. Pemain asal Skotlandia ini juga menginginkan peluang, namun kami harus mengajukan tawaran yang terlalu besar untuk ditolak jika kami menginginkannya bulan depan. Rabiot pilih hengkang dari Juventus. Newcastle United telah mempertahankan minat lamanya pada Adrien Rabiot karena pemain Prancis itu terus tampil untuk Juventus tanpa terikat kontrak jangka panjang. Rabiot memperpanjang kontraknya selama 1 musim di musim panas, memungkinkan dia untuk melakukan negosiasi dengan klub lain mulai bulan depan. Meski Juventus sangat ingin dia menandatangani kontrak baru dengan jangka waktu yang lebih panjang, Rabiot tidak terburu-buru untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub. Sang gelandang meluangkan waktu untuk memastikan dia membuat keputusan yang tepat di akhir kontraknya saat ini. Merasa bahwa Rabiot mungkin terbuka untuk meninggalkan Juventus pada akhir musim, Newcastle menghidupkan kembali minatnya terhadap mantan pemain PSG itu, lapor Tutto Mercato Web. Tim Liga Premier yang ambisius itu tertarik padanya di musim panas, tetapi Rabiot memilih untuk bertahan di Juventus. Sekarang, mereka mempunyai kesempatan untuk mengejarnya melalui perjanjian prakontrak mulai bulan depan dan seterusnya. Kami perlu mempertahankan Rabiot bersama kami setelah musim ini, namun situasi kontraknya membuat kami mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya pergi. Namun, kami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan sang gelandang senang bertahan meski kami tidak berdaya mempertahankannya jika ia memutuskan hengkang. Istirahatkan Locatelli, Chiesa dan Vlahovic dari tim inti. Juventus saat ini bergulat dengan masalah kebugaran para pemain kuncinya saat mereka mempersiapkan pertandingan mendatang melawan AS Roma akhir pekan ini. Tim yang dilatih oleh Max Allegri ini telah tampil baik di Liga, dan pertandingan mendatang melawan Roma diharapkan menjadi salah satu pertemuan tersulit mereka musim ini. Mengingat performa tangguh Inter Milan, Juventus menyadari pentingnya mempertahankan kemenangan beruntun agar tetap kompetitif di Liga. Sementara itu, Roma, di bawah manajemen Jose Mourinho, bertekad mengamankan posisi 4 besar, dan pertandingan mendatang menjadi kesempatan untuk menunjukkan ambisi serius mereka. Beberapa pemain Juventus saat ini sedang dirawat karena berbagai cedera, dan pihak klub sangat ingin mereka kembali bermain. Menurut Calcio Mercato, Manuel Locatelli dan Federico Chiesa mengikuti sebagian latihan penuh pada sesi terakhir. Namun, Dusan Vlahovic berlatih terpisah dari grup. Status kebugaran para pemain kunci ini, termasuk Locatelli, Chiesa, dan Vlahovic, akan dipantau secara ketat oleh para pendukung Juventus, dengan harapan ketersediaan mereka dalam pertandingan krusial melawan Roma. Roma akan menjadi lawan yang tangguh dan kami membutuhkan pemain terbaik kami di lapangan sejak awal. Namun, kami tidak boleh mempertaruhkan kebugaran siapapun dan menurunkan mereka jika mereka belum siap bermain. Berturut-turut turunkan Yildiz sebagai starter. Secara mengejutkan, Max Allegri memberikan debut penuh kepada Kenan Yildiz di laga terakhir Juventus melawan Frosinone. Yildiz, seorang penyerang, mendapatkan promosi ke tim utama pada musim ini setelah tampil mengesankan di tim junior Juventus. Di antara sekelompok pemain muda berbakat di skuad, Yildiz menonjol sejak diangkat ke tim utama.
Juventus sekarang ingin memanfaatkan lebih banyak potensinya, dan diskusi sedang berlangsung tentang kemungkinan dia menjadi starter di pertandingan mendatang melawan AS Roma. Pada pertandingan sebelumnya, Dusan Vlahovic ditempatkan di bangku cadangan untuk memberi jalan bagi Yildiz di starting lineup melawan tim yang baru dipromosikan, dan pemain Serbia itu tampil bagus saat masuk sebagai pemain pengganti. Sementara Vlahovic sangat ingin menjadi starter di pertandingan berikutnya, Tutto Juve melaporkan bahwa jika Federico Chiesa dianggap tidak cukup fit untuk menjadi starter, Yildiz kemungkinan akan kembali masuk starting melanjutkan dari posisi yang ia tinggalkan saat melawan Frosinone. Setiap pemain yang membuktikan kemampuannya layak untuk terus bermain dan Yildiz melakukannya dengan baik dalam pertandingan kami melawan Frosinone. Pemain internasional Turki ini benar-benar berbakat dan sekarang harus mulai mendapatkan lebih banyak waktu bermain di klub. Jika dia terus mencetak gol, akan sulit untuk mengeluarkannya dari tim kecuali kami menjualnya dengan harga yang bagus. Tetap datangkan De Paul, sekalipun dengan harga fantastis. Juventus tetap berkeinginan untuk merekrut Rodrigo De Paul, namun mereka belum membuat kemajuan signifikan dalam mendapatkan kesepakatan untuk gelandang asal Argentina tersebut. De Paul telah masuk radar Juventus selama beberapa musim dan secara konsisten menampilkan penampilan yang kuat dalam beberapa tahun